Halo Sobat Ime, kita martial pick lagi yuk. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Yangkai yang masuk ke dalam dunia antah berantah melalui lorong dimensi, doi ditransfer ke dunia di mana orang-orang di dalam dunia itu benci dengan ras iblis. Tapi dengan trik liciknya, Yangkai pun berhasil kabur dari dunia itu dan membawa rekan barunya yang merupakan bocah dari ras iblis dan juga pohon ajaib, pohon suci milik orang-orang dari klan matahari yang ada di dalam dunia itu. Setelah kabur dari dunia itu, Yangkai pun dan juga bocah iblis ini menemukan suatu oasis dan mereka pun berencana untuk mengintip, siapa tahu ada gadis yang sedang mandi. Waduh. Namun sayangnya mereka pun tertangkap basah dan dipaksa menjadi seorang budak. Waduh. Dan setibanya di kota pasir, di sini bocah iblis ini pun melakukan negosiasi di mana bapak bocah itu yang merupakan jenderal iblis juga akan menebus anak-anaknya beserta Yangkai dan juga saintis muda itu. Tapi di sini Yangkai pun juga tahu kalau dirinya ditebus oleh ras iblis, sudah pasti dirinya pasti akan dibunuh. Karena ini merupakan suatu aib bagi ras iblis yang telah diselamatkan oleh ras manusia. Dan hal itu pun dapat dipahami oleh jenderal iblis ini. Di sini saintis imut ini juga meminta izin untuk dapat berbicara empat mata dengan Yangkai dan ia mendapatkan izin itu. Di sini saintis muda itu pun bertanya kenapa Yangkai malah menolak untuk ditebus, yang membuat Yangkai mengatakan kalau ini semua usahanya untuk dapat bertahan hidup karena tidak ada cara lain untuk mereka. Jenderal iblis ini juga tahu kalau Yangkai ingin tinggal bersama mereka di tempat ini, maka Yangkai harus memiliki nilai. Dan ia meminta pelayan untuk menjelaskan itu semua kepada Yangkai. Dan ternyata di sini Yangkai pun diminta untuk ikut dalam suatu pertarungan gladiator, di mana di dalam event itu para jenderal iblis biasanya akan mengirimkan orang-orang mereka untuk bertarung sebagai hiburan. Mendengar itu, Yangkai pun tidak keberatan dengan hal itu juga. Selama itu dapat memberikan kebebasan untuk dirinya, dan ia meminta jaminan itu kepada Raja Iblis Shu. Tapi Raja Iblis ini pun tidak dapat menjamin kebebasan untuk Yangkai. Itu semua tergantung Yangkai. Apakah pertarungan Yangkai menarik, apakah tidak? Semua tergantung mood dari Jenderal Iblis ini. Dan Yangkai pun setuju dengan hal itu. Tapi doi meminta satu buah artefak untuk dapat menutupi wajahnya. Karena jika wajahnya terlihat umum, doi pun tidak mau menjadi incaran para ras iblis di luar sana. Itu semua pun masuk akal. Hanya saja mereka tidak akan memberikan Yangkai artefak perubah wajah, tapi mereka hanya akan memberikan topeng untuk menutupi wajah Yangkai. Ya jadilah, ujar Yangkai. Dan beberapa hari kemudian event gladiator pun dimulai, di mana Yangkai harus bertarung dengan pria berotot. Waduh, Deddy Komputer. Waduh. Dan tanpa berlama-lama, di sini Yangkai pun langsung melakukan inisiasi menyerang dengan tinju yang telah dilapisi oleh ki. Begitu serangan itu mendarat di tubuh lawannya, ternyata tidak terjadi apa-apa. Bahkan Yangkai pun nyaris saja gepeng dihajar oleh palu Thor. Ternyata Yangkai pun juga tak berhasil secara sempurna untuk menahan serangan itu, yang membuat Yangkai sempat terluka di lengannya. Dan itu pun cukup membuat fokus Yangkai sempat terpecah, yang membuatnya kena hajar dari palu Thor untuk kedua kalinya. Ternyata bukan cuma 2 kali, di sini Yangkai pun harus terkena serangan telak kembali sebanyak 3 kali, yang membuatnya menghujam ke dasar arena. Yang sempat membuat Jenderal Iblis Shu meragukan kemampuan Yangkai dan bertanya, "Hai gadis kecil, seberapa kuatkah bocah itu?" Aku tidak akan mengatakan kepadamu tentang apapun," ujar saintis mungil itu. Namun untuk di arena sendiri, di sini ternyata di balik kebulan debu itu, di sini Yangkai pun dapat menaklukkan pria berotot itu. Om Ded, maaf. Kepada asisten dari Jenderal Iblis, Yangkai pun meminta untuk lawan selanjutnya. Doi meminta agar seorang kultivator yang ada di ranah transcendent, minimal lapis 2 lah biar lebih greget, ujar Yangkai. Dan Yangkai pun yang menemui Jenderal Iblis Shu, membuat gadis iblis ini pun berujar, "Hei bocah, Jenderal Iblis Gokyung pun menghubungiku. Doi meminta kalau ia mengirimkan orang untuk membunuhmu di arena. Dan jika kau menang, kau akan menghasilkan uang yang cukup untuk dapat membeli kebebasanmu." Yangkai pun berujar, "Baiklah, tampaknya kalian berdua memang berkolaborasi untuk membunuhku." Tapi hal itu pun dibantah oleh Jenderal Iblis ini. Ia mengatakan kalau ia hanya ingin melihat batasan dari Yangkai saja. Dan keesokan harinya di dalam arena, Yangkai pun harus bertarung dengan bawahan dari Jenderal Iblis Go, yaitu Xiao. Dan itu pun mendapatkan suatu protes dari para pelayan Jenderal Shu, karena orang yang dikirimnya itu dikenal dapat bertarung seimbang dengan kultivator yang ada di ranah Side. Dan menggunakan orang itu untuk menghajar seorang bocah di ranah transenden tingkat 1. Ini sungguh tidak masuk akal. Tapi karena tidak memiliki pilihan lain, memaksa Yangkai harus melawan si kampret itu.
Bahkan dengan serangan pertamanya, Yang Kai pun sempat terluka di dada sebelah kirinya dan merasakan kalau lawannya sangatlah cepat. Dengan teknik yang digunakan oleh si kampret itu yang membentuk pusaran angin, di sini Yang Kai pun mencoba untuk melakukan blok dengan teknik barrier energi yang ia miliki, yang membuat Yang Kai pun mendapatkan suatu pujian yang dapat menahan serangan yang dilepaskannya. Bocah, tapi bagaimana dengan teknik ini ketika Doi melepaskan teknik naga miliknya? Memadatkan truki, aku juga dapat melakukannya, ujar Yang Kai, yang membuat Yang Kai pun kembali mengeluarkan naga emas miliknya, yang membuat kedua naga saling bertarung satu sama lain. Begitu juga dengan mereka, para kultivator ini pun langsung beradu tinju. Tapi dengan power yang lebih di sini, Yang Kai pun berhasil menekan lawannya, dan untuk mengakhirinya di sini Yang Kai pun menembaskan ki miliknya menembus lawannya. Dalam kondisi sakaratul maut, Yang Kai pun diminta untuk menghentikan serangannya oleh salah seorang utusan dari Jenderal Iblis Go. Tapi di sini Yang Kai pun bodoh amat. Doi pun menusukkan dan mengakhiri penderitaan lawannya dengan cara menebas atau menusuk dengan pedang ki miliknya. Dan di tengah-tengah itu semua, Yang Kai pun melakukan penerobosan dan Doi menerobos naik level karena Transcendent tingkat 2. Karena Yang Kai telah berhasil memenangkan pertarungan, di sini Yang Kai pun berujar, "Hei Jenderal Iblis Shu, aku akan pergi. Apakah Jenderal Iblis akan mengingkari janjinya?" Ya, tidak mungkin. Kau dan rekanmu bebas melakukan apapun yang kau mau. Dan tiba-tiba saja Yang Kai pun berada di belakang Jenderal Iblis itu yang membuatnya cukup terkejut dan langsung meraih saintis imut itu dan terbang ke udara, yang membuat Yang Kai pun menjadi suatu incaran oleh ras iblis, para pendukung dari Raja Iblis Go. Di sini Iblis Shu pun meminta kepada pelayannya untuk membawa Yang Kai kembali ke tempatnya untuk melindungi Yang Kai dari incaran ras iblis lainnya. Tapi di sini Yang Kai pun bodoh amat. Doi yang diuber-uber oleh ras iblis, Doi pun melepaskan sayap guntur miliknya dan ingin segera melesat jauh. Tapi di sini karena yang mengejar Yang Kai kultivator berada di ranah Sain, membuat Yang Kai pun sempat terkejar. Namun mereka semua pun cukup tersentak ketika muncul Bibinan. Apalagi tanpa basa-basi, Bibinan pun langsung menyerang mereka. Melihat Bibinan tanpa basi langsung main serang-serang aja, membuat pelayan dari Jenderal Iblis Shu ini kesal dan ingin menghajarnya juga. Tapi di sini Doi pun cukup bingung mau berbuat apa. Di satu sisi Doi harus membawa Yang Kai, di satu selain Bibinan sangat mengganggu. Tapi untuk Yang Kai sendiri, dia pun bodoh amat. Doi pun kabur, dan di ujung pelariannya Yang Kai pun bertemu dengan orang-orang dari Tanah Suci yang dipimpin oleh Tetua Agung Shu Hu. Dan melihat seorang saintis bersama Yang Kai, membuat Pak To itu pun langsung mengucapkan, "Salam. Pasti tuan muda ini adalah Holy Master yang selanjutnya. Sungguh sangat hebat, sudah dapat menguasai teknik surgawi." Tapi karena mereka saat ini dikejar oleh Bibinan, mereka pun memutuskan untuk segera pergi menjauh. Pak tua ini pun mengatakan tempat teraman untuk mereka hanyalah Tanah Suci. Dan Doi pun juga sangat kagum dengan Yang Kai yang dapat kabur dari incaran Jenderal Iblis Shu. Dan karena Bibinan sibuk bertarung dengan orang-orang dari ras iblis, di sini Yang Kai pun berhasil kabur ke Tanah Suci. Dan setibanya di Tanah Suci, di sini saintis Lan pun bertanya tentang bagaimana kabar dari saintis lainnya. Tapi sayangnya Doi pun mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan, kalau saintis lainnya telah dibunuh oleh Bibinan. Dengan kata lain, nasib Tanah Suci tergantung kepada mereka, yaitu saintis Lan dan juga Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai pun juga tahu kemana arah pembicaraan ini, dan di sini Yang Kai pun menegaskan kembali kalau dirinya tidak ingin menjadi seorang Holy Master. Dan untuk memujuk Yang Kai, bahkan Pak To itu pun memberikan persembahan para ciwi-ciwi yang sibuk pargoy di depan Yang Kai. Wasik. Tapi tetap saja hal itu tidak menggoyahkan mentalnya Yang Kai. Hingga ke dalam kamar, Yang Kai pun menarik saintis Lan untuk dapat berbicara empat mata. Di sini saintis Lan pun juga tahu dan tidak ingin memaksa Yang Kai untuk menjadi seorang Holy Master, dan ia akan mencoba berbicara dengan Tetua Agung. Sedangkan di aula para tetua, mereka saat ini sangat bingung bagaimana caranya agar mereka dapat memujuk Yang Kai menjadi seorang Holy Master. Bahkan mereka pun berencana untuk memujuk Yang Kai dengan cara membawa Yang Kai ke makam suci, tempat di mana kemampuan ilahi itu dibuat. Tapi sayangnya tempat itu penuh dengan resiko yang sangat besar juga untuk Yang Kai. Dan jika Yang Kai gagal, maka kemungkinan Yang Kai akan kehilangan nyawanya. Dan satu-satunya cara, dan jika Yang Kai gagal, maka mereka hanya perlu menutup diri hingga saintis muda lahir kembali dan juga terbangkitkan dan mencari Holy Master yang selanjutnya. Dan keesokan harinya, sesuai dengan rencana, di sini para tetua pun menghampiri Yang Kai dan mengajak Yang Kai untuk masuk ke dalam makam suci, di mana yang dapat masuk ke dalam sana hanyalah kandidat dari Holy Master, ujar Pak Tua ini. Di dalam sana juga Yang Kai pun kemungkinan besar dapat memperkuat kemampuan ilahinya, dan di dalam sana juga banyak artefak tingkat Said jika Yang Kai beruntung dapat memilikinya. Mendengar ada artefak tingkat Said membuat Yang Kai pun bersemangat untuk masuk ke dalam makam kuno itu. Dan di dalam sana ternyata ada lorong waktu, dan ketika ia masuk, celing,
Doi pun ditransfer ke tempat makam atau kuburan para Holy Master terdahulu. Di tempat ini juga Yang Kai pun melihat banyak butiran-butiran atau manik-manik yang mengandung kemampuan ilahi, dan tanpa pikir panjang langsung saja diserapnya. Sedangkan di luar pintu makam, saintis Lan pun terlihat sangat khawatir tentang kondisi Yang Kai. Bahkan Doi pun sempat ditenangi oleh para tetua lainnya. Aduh ayang. Oke, lanjut. Sedangkan untuk Yang Kai sendiri, Doi pun sibuk looting terus sampai mampus. Waduh. Doi pun meluting seluruh artefak peninggalan para Holy Master. Hingga di satu titik Yang Kai pun melihat ada suatu botol yang menarik perhatiannya. Ketika Doi membuka botol itu pun hancur dan di dalamnya ternyata berisi darah emas. Dan tiba-tiba saja Yang Kai pun melihat ada pertarungan antara dua master, yaitu pertarungan antara Holy Master pertama dan juga Tuan Great Demon God. Di sini Yang Kai pun menduga sepertinya ini adalah memori dari Tuan Great Demon God. Ketika Yang Kai tersadar, tiba-tiba saja seluruh peti-peti mayat para Holy Master telah menghilang tanpa jejak. Setelah itu semua, Yang Kai pun memutuskan untuk keluar dari arena makam. Dan ia mendapatkan saintis mungil itu dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ini gue ketapel dulu ayamnya, sabar. Oke, kita lanjutkan. Dan untuk saintis mungil ini, Doi pun sangat bersyukur Yang Kai dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan tanpa memberitahu tentang apa yang terjadi di luar sana, saintis ini pun meminta agar Yang Kai segera pergi dari tempat ini jika memang Yang Kai tidak ingin menjadi seorang saintis Holy Master. Dan tanpa pikir panjang, Yang Kai pun langsung pergi begitu saja. Dan ternyata saintis mungil ini pun ketahuan oleh salah satu tetua. Aduh! Tapi di sini saintis mungil itu pun meminta agar tetua itu menganggap kalau ia tidak melihat apa yang barusan terjadi. Ya, tetua ini pun paham akan hal itu. Tapi anehnya tiba-tiba saja Yang Kai pun muncul melalui lorong dimensi yang ia buka sendiri. Yang membuat tetua ini pun cukup bingung bagaimana bisa Yang Kai menggunakan jurus ini, yang disebut sebagai teknik bayangan pelarian surgawi. Melihat kekhawatiran dari tetua ini, Yang Kai pun bertanya tentang apa yang telah terjadi. Tetua ini pun menjelaskan sejak 3 bulan lalu tiba-tiba saja penghalang pembatas 9 berhenti berfungsi. Dan hal itu pun diketahui oleh saintis Nan yang memanfaatkan hal itu untuk menyerang Tanah Suci. Akibat dari kejadian itu, mereka pun telah kehilangan banyak murid-murid. Setelah kejadian itu, musuh luar pun juga mulai bermunculan. Mendengar itu membuat Yang Kai pun heran dan bertanya, musuh luar? Ya, musuh luar, karena beberapa waktu lalu saintis Nan telah membuat suatu kekacauan yang sangat luar biasa di luar sana, yang memaksa orang-orang membentuk suatu kelompok untuk menghancurkan mereka. Bahkan kelompok itu pun juga menuntut agar mereka menyerahkan saintis Nan kepada mereka. Jika Tanah Suci tidak dapat melakukannya, maka mereka meminta saintis saat ini untuk menggantikannya. Waduh, bakal digilir nih saintis imut ya, waduh. Tapi masalah pun tidak sesimpel itu, karena ternyata orang-orang itu telah berselisih juga dengan ras monster. Namun karena Holy Master yang sebelumnya memiliki suatu hubungan yang cukup baik dengan pimpinan ras monster, para manusia yang tinggal di daerah ras monster pun dapat bertahan, tapi tidak lagi untuk saat ini. Dan di sini Yang Kai pun memutuskan untuk membantu Tanah Suci dengan caranya sendiri. Ya, walaupun Doi tetap menolak untuk menjadi seorang Holy Master. Langkah awal yang dilakukan oleh Yang Kai adalah dengan cara menemui Pak Tua ini. Dengan bantuan dari cincin ajaib milik Holy Master, Yang Kai pun memasang suatu barrier pelindung. Setelah memasang barrier, mereka kini para tetua pun bersama Yang Kai mengadakan suatu pertemuan tentang langkah apa yang akan mereka ambil dan mengukur seberapa kuat lawan mereka nantinya. Tapi karena memang musuh mereka begitu banyak, terutama Master berada di ranah Saint juga ada, maka membuat mereka sedikit bingung tentang langkah apa yang harus mereka tempuh. Salah seorang tetua pun juga mengatakan ada suatu kemungkinan ada satu orang yang dapat melindungi mereka, yaitu pria tua teman lama dari Holy Master terdahulu yang pernah datang ke tempat ini beberapa waktu lalu. Pria tua itu yang datang bersama seorang gadis kecil. Mendengar itu, Yang Kai pun curiga apakah orang itu adalah Bendahara Meng dan juga Xia. Dan ketika Yang Kai menyebutkan ciri-cirinya dan juga hal itu dikonfirmasi benar, membuat Yang Kai pun tertawa kalau ternyata orang itu adalah benar Bendahara Meng. Tapi sayangnya, walaupun Yang Kai kenal dekat dengan Bendahara Meng, tapi Yang Kai pun juga tidak tahu di mana mereka saat ini, karena sejatinya Yang Kai juga mencari mereka. Di sini Yang Kai pun memikirkan satu rencana lainnya. Ia akan pergi menuju ras monster untuk meminta mereka membantu Tanah Suci. Dengan kata lain, di sini Yang Kai mencoba untuk mengadu domba antara ras monster dan juga para manusia yang mencoba untuk menjadi musuh dari Tanah Suci itu. Tapi di sini Yang Kai pun diminta untuk berhati-hati dalam bertindak, karena Holy Master terdahulu memiliki suatu hubungan baik dengan ras monster, karena ia mau menukar dengan batu kristal dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi di sini Yang Kai pun mengatakan santuy aja, aing MC-nya. Wede, asik. Dan keesokan harinya, Yang Kai yang pergi menuju daerah dari ras monster Doi pun ternyata dibuntuti, yang membuat Yang Kai kesal dan langsung mengeksekusi mereka semua dan meninggalkan satu orang saja.
Dan orang yang terakhir inilah yang akan menjadi mata-mata Yang Kai setelah ia membocorkan siapa kelompok yang mengincar tanah suci. Dan untuk mengunci mulutnya, di sini Yang Kai pun memasang segel budak miliknya. Karena jika orang ini berulah nantinya, Yang Kai dapat dengan sangat mudah membunuhnya. Dan setibanya Yang Kai di daratan milik ras monster, Doi pun langsung dijegat oleh salah seorang kultivator milik ras monster. Tapi dengan skill unik milik ras manusia, yaitu suap menyuap, Yang Kai pun berhasil meminta orang itu untuk membawa Yang Kai bertemu dengan pimpinan ras monster. Namun begitu mereka mendekati pohon suci milik ras monster, Doi pun dihajar dari atas pohon oleh seseorang monster kupu-kupu. Melihat ada penolakan di sini, Yang Kai pun langsung berujar kalau dirinya adalah seorang Holy Master yang baru dan ingin bertemu dengan pimpinan dari ras monster itu. Tapi dengan status Holy Master, Yang Kai pun tetap tidak diizinkan untuk dapat pergi menemui pimpinan dari ras monster. Bahkan si monster kupu-kupu ini pun malah meminta bocah Quan Shi itu untuk segera membunuh Yang Kai. Mendapatkan penentangan itu dan ingin dihajar, di sini Yang Kai pun langsung mengeluarkan pedang ki miliknya. Dan sungguh mengejutkan ketika serangan yang dilepaskan oleh Yang Kai ternyata tidak berguna di hadapan monster itu. Tapi tidak dengan tombak ki yang dilepaskan oleh Yang Kai. Dan ditambah dengan serangan tapak Buddha yang dilepaskan oleh Yang Kai yang membuat lawannya pun langsung tumbang. Dan untuk monster kupu-kupu ini sendiri, Doi pun merasa suatu panggilan telepati di kepalanya. Dan ia meminta agar Yang Kai berhenti bertarung dan ikut dengan dirinya. Ternyata mereka ini pergi menuju kediaman dari pimpinan ras monster. Dan begitu Yang Kai bertemu dengan pimpinan ras, di sini Yang Kai pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai New Holy Master. Di sini tanpa beritil-itil, Yang Kai pun langsung menawarkan suatu perjanjian saling menguntungkan di antara mereka. Dan negosiasi mereka ini cukup berlangsung alot. Dan intinya Yang Kai pun meminta ras monster untuk pindah ke tanah suci untuk sementara waktu. Dan mereka diberikan suatu kebebasan untuk mengambil barang tambang selama mereka tinggal di tanah suci. Namun mereka pun harus mengembalikannya nanti jika Yang Kai telah selesai dengan urusannya. Yang pada akhirnya mereka pun mencapai suatu kesepakatan itu semua. Dan aliansi Yang Kai bersama ras monster dan bantuan ras monster untuk bertarung bersama tanah suci akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!